Seorang tahanan bernama Kruk tampak dibawa oleh dua orang polisi ke sebuah sel tahanan menggunakan sebuah mobil. Dalam perjalanan tersebut, mobil yang ditumpangi oleh kedua polisi ditabrak oleh sebuah mobil dari arah samping. Ternyata itu merupakan ulah dari anak buah Kruk untuk membebaskan Kruk dari sel tahanan. Dari upaya itu, Kruk serta anak buahnya yang bernama Sadie dan juga Frank berhasil kabur. Kemudian, adegan loncat dan memperlihatkan seorang gadis bernama Mary. Dia sedang latihan renang ditemani oleh ibunya yang bernama Emma. Suami Emma yang bernama John berprofesi sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit. Keluarga tersebut tampak akan menghabisi waktu libur mereka di sebuah danau. Mereka pun menginap di sebuah rumah yang terletak tak jauh dari danau yang akan mereka kunjungi. Rumah tersebut merupakan rumah milik Emma dan keluarganya. Mereka sering berkunjung dan menghabisi masa liburannya di rumah tersebut. Mary yang telah lama tak datang ke danau itu, ia pun rindu akan suasana danau. Kemudian ia mendatangi danau tersebut dan sempat berenang di dalamnya. Selesai dengan kegiatan itu, Mary yang sudah lama tak jumpa dengan sahabatnya yang bernama Peggy, ia pun meminta izin kepada orang tuanya untuk menemui sahabatnya itu. Di sini Emma sempat tak mengizinkan Mary untuk pergi. Karena sebagai ibu, ia sangat mengkhawatirkan tentang keselamatan anaknya yang masih berusia 17 tahun. Namun, John berkehendak lain. Ia lebih memberi kebebasan terhadap anak gadisnya itu. Mary pun berangkat menemui temannya itu menggunakan mobil ayahnya. Tidak seperti Mary yang memiliki karakter lugu, Peggy ini sedikit cenderung sangat nakal. Hal itu dibuktikan bahwa Peggy merupakan seorang remaja yang doyan menghisap barang haram. Ia pun sempat mengajak Mary untuk mencobanya malam hari nanti. Namun Mary menolak. Percakapan dua gadis itu tampaknya didengar oleh seorang remaja yang bernama Justin. Dan di sini Mary juga mengetahui kehadiran Justin. Mereka bertiga lalu pergi ke rumah Justin untuk mengambil barang haram tersebut. Ketika Peggy masuk ke rumah untuk mengambil barang haram tersebut, Mary yang ingin menghubungi orang tuanya, ia pun kehilangan sinyal. Dan tampaknya malam nanti akan ada badai yang melanda wilayah tersebut. Sesaat setelah itu, ibu Mary menelponnya. Ia memerintahkan Mary untuk segera pulang karena sebentar lagi akan ada badai. Mary pun meminta izin kepada ibunya itu untuk menginap bersama Peggy dan akan pulang besok pagi. Sebenarnya ibunya melarangnya. Namun karena waktu itu sinyalnya buruk sekali, jadi obrolan mereka pun terputus. Selesai dengan itu, Mary melanjutkan bersenang-senang dengan teman barunya. Peggy yang kurang cocok dengan gaya berpenampilan Justin, ia pun memerintahkannya untuk melepas hoodie yang ia kenakan dan menggantinya dengan kemeja pamannya yang ada di ruangan itu. Ketika mereka sibuk membenahi penampilan Justin, seseorang masuk ke dalam rumah Justin yang tidak lain ialah Kruk dan anak buahnya. Rupanya Justin ini merupakan putra dari Kruk dan Frank adalah pamannya. Dan sialnya lagi, saat ini ketiga orang ini telah ditetapkan menjadi buronan dan beritanya sudah menyebar di mana-mana. Kruk yang tak ingin keberadaannya diketahui oleh polisi dengan terpaksa harus membawa kedua gadis tersebut kabur bersamanya menggunakan mobil Mary. Sempat terjadi perlawanan dari kedua gadis itu. Peggy yang tak ingin dibawa oleh para buronan tersebut, ia pun memberontak dan hendak kabur. Namun sialnya usahanya tersebut sia-sia. Ia pun tertangkap oleh Frank dan ponsel miliknya dihancurkan oleh Frank. Begitupun dengan ponsel milik Mary. Kruk serta anak buahnya pun berangkat ke suatu tempat untuk bersembunyi. Mereka juga membawa kedua gadis malang itu. Tampaknya Kruk belum begitu mengetahui rute perjalanan yang akan ia tempuh. Mary yang sudah sangat tahu betul rute yang saat ini mereka lalui, ia pun dengan sengaja membohongi Kruk untuk mengikuti instruksinya. Dan tanpa disadari bahwa saat ini mereka tengah menuju ke kediaman orang tua Mary yang berada di tepi danau itu. Melihat kesempatan untuk kabur, Mary pun memberontak dan berusaha kabur dari sana. Kegaduhan yang mereka buat menyebabkan Kruk tak fokus dan mobil yang dikendarainya pun oleng. Dan mereka pun menabrak sebuah pohon.
Dari kecelakaan itu, hidung milik Frank patah. Dan hal itu tentu membuat Frank sangat marah pada kedua gadis itu. Di sini Peggy pun kabur setelah menolong Mary dari amukan Sadie. Tapi sayang, dari aksinya itu, ia berhasil tertangkap oleh Sadie dan dibawa ke hadapan Crook. Dan menusuk gadis itu hingga meninggoy. Mary yang sedari awal tidak mau menurut dengan perintah Crook, ia pun mendapatkan perlakuan buruk dari Crook yang menyantap paksa lapis legit milik Mary. Nah, tak lama dari itu, hujan mengguyur daerah itu dan siangnya mereka datang ke rumah orang tua Mary untuk berteduh dan beralasan jika mereka mengalami kecelakaan. John yang merupakan seorang dokter, ia pun membantu Frank untuk membenahi hidungnya yang patah. Di sini Emma berusaha menghubungi Mary, namun tak mendapatkan respon, dikarenakan ponsel milik Mary mati. Sementara itu, John menyarankan untuk menginap saja mengingat cuaca di luar masih hujan. Emma sempat ragu akan hal itu. Namun karena mereka memiliki rumah khusus buat tamu, Emma pun mempersilahkan Crook serta yang lainnya untuk menginap. Ketika Justin izin ke dapur untuk meletakkan gelasnya, secara tidak sengaja ia melihat foto Mary yang terpajang di pintu kulkas. Hal itu membuat Justin sangat syok. Secara bersamaan, Emma datang dan mengatakan jika itu merupakan putrinya. Justin yang pada dasarnya anak baik-baik, ia pun meletakkan kalung milik Mary di dekat gelas bekas ia minum. Kemudian Emma menunjukkan rumah khusus tamu yang akan menjadi tempat Crook serta yang lainnya menginap. Ketika John hendak menutup pintu, ia mendengarkan suara ketokan dari arah samping rumah yang ada di sana. Dan ternyata itu merupakan Mary yang berhasil selamat dan terlihat sangat mengenaskan. John lalu membawanya ke dalam rumah dan memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawa dari anaknya itu. Emma yang waktu itu sedang mengambil alkohol untuk menghentikan pendarahan dari putrinya, ia secara tidak sengaja melihat kalung milik Mary yang diletakkan oleh Justin. Melihat hal itu, Emma menyadari jika orang yang mencelakai putrinya adalah Crook. Emma kemudian memberitahukan kepada suaminya yaitu John bahwa Crooklah pelakunya. Sementara John sendiri, ia juga melihat tanda-tanda jika anaknya itu telah digitukan. Menyadari hal itu, John sangat geram dibuatnya. Ia pun berencana membalaskan dendam untuk putrinya itu. Namun sebelum itu, ia harus menyembunyikan Mary terlebih dahulu. Untuk itu, ia butuh sebuah speedboat untuk membawa Mary ke rumah sakit nantinya. Sialnya, kunci speedboat tidak ada di rumah itu, dan kemungkinan berada di gudang. Ia pun bergegas mencari kunci tersebut. Namun sialnya, saat John sedang berada di luar, Frank yang sedang kedinginan masuk ke dalam rumah dan menemui Emma untuk memintanya sebuah minuman hangat. Emma yang ketakutan, ia pun berusaha menutupi rasa takutnya itu dengan berbasa-basi dengan Frank. Frank yang sedari awal mengira jika Emma tertarik padanya, ia pun sempat beranggapan jika Emma menawarinya untuk melakukan sebuah ritual membajak sawah bersamanya. Emma yang menyadari gelagat Frank yang hendak macam-macam dengannya, ia pun menghindar darinya. Saat Frank menuju ke ruang tamu, tiba-tiba ia melihat keberadaan Mary yang ada di sana. Saat Frank menatap Mary dengan begitu herannya, Emma datang dengan menghantamkannya sebuah botol minuman ke arah kepalanya. Di sini sempat terjadi perlawanan, bahkan Frank sempat tertusuk oleh sebuah pisau milik Emma. Beruntung saat Emma terpojok, John pun datang dan menghantamkan beberapa pukulan ke arah Frank. Perlawanan demi perlawanan pun terjadi antara keduanya. Karena Frank terluka dan dia kalah jumlah, pada akhirnya John dan Emma berhasil menghabisi mereka menggunakan sebuah martil. Tak puas dengan itu, John dan Emma mendatangi Crook. Ternyata mereka telah ditunggu oleh Justin yang telah membawa sebuah pistol milik Crook. Nah, ketika si John ini mengekang pistolnya, suara pistol tersebut membuat Sadie terbangun. Dan otomatis John membidiknya hingga mengenai leher Sadie. Dan suara tersebut membuat Crook terbangun. Sempat terjadi perlawanan di sini. Namun karena Crook kalah senjata, ia pun memutuskan untuk keluar melalui jendela rumah dan berlari menuju ke rumah John. Sementara John sendiri berusaha membobol pintu tempat Sadie bersembunyi.
Kruk yang telah masuk ke dalam rumah John mendapati jika saudaranya yaitu Frank telah meninggoy, dihabisi oleh John. Hal itu tentu membuat Kruk sangat marah dan berniat menghabisi John. Sementara itu, John yang kini telah berhasil membobol pintu kamar, ia pun berhasil menghabisi Sadie. Setelah istrinya yaitu Emma menembakkan tepat mengenai kepala Sadie. Selesai dengan itu, John bergegas ke rumah dan menyusul Kruk. Sementara Emma sendiri, ia mencari kunci speedboat untuk mengantarkan Mary ke rumah sakit. John yang berada di dalam rumah, ia kesulitan menemukan Kruk yang bersembunyi di lantai atas. Ia pun beranikan diri untuk naik ke atas dan menemukan Kruk. Sialnya melalui jendela, Kruk melihat Emma bersama dengan Mary yang berada di tepi danau. Dan kemungkinan Kruk akan menyusul mereka. Tak ingin hal itu terjadi, John bergegas membuka pintu dan melihat jendela telah terbuka. John mengira jika Kruk benar-benar telah menyusul Emma melalui jendela tersebut. Padahal Kruk tengah berada tepat di sampingnya dan siap menyerang John. Aksi saling serang satu sama lain pun terjadi. Sementara itu Justin menyusul Emma dan sepertinya meminta pistol yang ada padanya. Nah, kembali ke John, ia tampak kesulitan menghadapi Kruk sendirian. Dengan sebisa mungkin, ia melawan Kruk dengan sisa tenaga yang ia miliki. Namun karena Kruk merupakan preman yang terbiasa dengan perkelahian, John pun kalah dan hampir meninggoy dihabisi oleh Kruk. Beruntung Justin datang dan menodongkan sebuah pistol ke arah Kruk. Kruk hampir tak percaya anaknya berani melakukan hal itu kepadanya. Sampai pada saat Justin benar-benar menarik pelatuk dari pistol tersebut yang ternyata pistol tersebut kosong, Kruk pun marah dan balik menyerang Justin yang tak berdaya sama sekali. Setelah beberapa saat, Emma pun datang dengan membawa tabung nitrogen dan menyerang Kruk dengan tabung tersebut. Hingga pada akhirnya dengan bantuan dari John, Kruk pun dapat dilumpuhkan. Dan akhirnya dengan ini balas dendam atas perlakuan Kruk serta yang lainnya pun terbalaskan. Kemudian mereka pun akhirnya dapat mengantarkan Mary ke rumah sakit menggunakan speedboat yang ada di sana. Di akhir film, Kruk yang telah lama tak sadarkan diri, akhirnya ia pun tersadar. John telah membuatnya lumpuh dan tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dan di sini, John masukkan kepala Kruk ke sebuah alat semacam microwave gitu, hingga membuat kepala Kruk meledak. Dan pada akhirnya, film pun berakhir dengan cara yang tidak santuy. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.